Dulu kalau jadi dia, lu bakalan ngaku ke petugasnya melecehkan atau gini? Kebetulan gue pernah sih Apa? Sama fans. mengalami semacam yang kayak gitu. Dulu pas gue Mall di Jakarta Selatan gitu. Balik lagi ke Sensasional, acara Gen Z paling sensasional. Sudah 2 minggu nih kita gak bertemu dengan para Yoi. netizen di sini nih. Gimana? Tapi buat kalian jaga fisik. Wah, Karena lagi musim hujan parah. bener. super flu. Seminggu gue bisa 2 kali kehujanan. Udah hujan, banjir. Iya. 2 minggu ini banyak jujur kejadian. Ada apa aja? Kayak banjir Jakarta, hujan. benar. Terus kayak apa tuh bendungan yang bocor itu, yang di Karawang kan sempat banjir kan? Di Karawang. Ketulampa, Bogor itu. Karawang. Bogor. Karawang. Bogor. Karawang. Bogor. Karawang. Bogor. Karawang. Pokoknya banyak lah, kayak di bulan Januari juga banyak tren di TikTok, banyak yang putus. Masa Iya. Lu? Enggak, dibuka. Enggak semua tentang gue, Zep. Enggak semua tentang gue. Siapa yang putus? Banyak aja tren-tren putus Januari gitu, kayak masih Januari udah karena padahal awal tahun. padahal awal tahun. Karena di Januari tuh banyak lagu-lagu yang emang support untuk putus gitu, kayak Bernadia, Ambang Pintu. Grand Fadli. Januari. Benar. Terus Neck Deep Desember. Ya beda sebulan. Beda sebulan. Tapi iya. putus. Iya. Tapi putus, vibes-nya masih ada, Masih Pre. ada, masih Vibes-nya ada. masih ada. Kan move on gak cepet. Bener. Iya kan? Selain putus ada yang banyak kejadian lagi yang coli di Transjakarta. Iya ada. Itu abis putus itu. Transjakarta. Tapi masalah headline beritanya aneh aja. Apa? Seinget gue ketahuan gara-gara bau pandan. Enggak itu. Gue atau itu kayak headline berita TikTok aja. Enggak, itu headline salah satu mall di Jakarta Selatan itu. Jakarta Pusat. Pusat, Mepet Selatan, iya, Mepet Selatan, iya. Dan yang di Transjakarta itu katanya tuh bukan pelecehan. Tapi Sepasang Bekasi. Atau apa? laki-laki kekasih saling masturbasi aja. Konsen Iya. ya, konsen berarti. Konsen. Cuma nontonnya enggak, yang nonton enggak yang lain. yang bikin nggak yang nggak konsen tuh karena dia nggak tahu tempat keluarnya. Jadi kayak mau duku atas sampai tempat keluar gitu. Gitu dia nggak tahu tempat keluarnya. Nah, jadi katanya pas Itunya. itu mengenai perempuan di dekat situ. Iya. Jadi kayak Perempuannya dikiranya mikirnya, pelecehan iya. seksual. Padahal Mereka berdua saling bermesraan aja. terlalu mesra. Iya, tapi tetap salah. Kita Tetap tidak salah, membenarkan. salah. Kita Iya. tetap salah. Yang salah kan bukan perasaannya. Benar. Tapi tindakan di tempat umumnya. Benar. Iya. Nah, lu kalau jadi dia nih, kalau jadi dia lu Berarti kan yang ngelaporin ceweknya kan? ceweknya. Tolong aku di... Lecehin. Iya. Iya, dulu kalau jadi dia, lu bakalan ngaku ke petugasnya melecehkan atau gini. Itu pilihan sulit. Itu pilihan sulit. Yang satu Sulit. ketahuan keluarga. Dua-duanya tetap ke kota keluarga lah. Tetap digebukin warga itu, iya. Di penjara. Lu apa? Apa ya? Pura-pura hilang ingatan. Pura-pura gila. Rocker. Langsung ingin hilang ingatan. Kalau lu Zep, lu kalau jadi cewek yang terkena semburan itu Thanksin gimana? Malu nggak? sih gue. Apa? Malu sih gue. Tapi lu akan teriak dan berani gak? Kan kadang-kadang ada respon katanya kan Mungkin sih, gue live TikTok sih langsung. kena banned, hitungannya kena banned. Kena banned. Langsung kena banned. Lu tapi berani gak? Kan ada respon-respon yang kayak nge-freeze, nggak tahu harus ngapain. Kebetulan gue pernah sih Apa? Sama fans. mengalami semacam yang kayak gitu. Dulu pas gue Mall di Jakarta Selatan gitu. gue di TJ enggak dong. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, iya Jakarta Pusat. Iya. Oh. Pernah ngerasain maksudnya momen yang mirip-mirip kayak gitu. Tapi benar kata orang-orang. Apa? Aku men. Gue kayak gak bisa gerak gitu. Yang kaku lu atau barang? Ya kalau itu udah pasti kan, udah pasti. Ya udah terus pas udah selesai baru gue anjir gak bener nih gitu. Oh. Tapi kalaupun cowok yang digituin kayaknya bakal nge-freeze juga dah. Iya, emang Kayak lu, sepersekian detik. lu gimana Sebelum kalau lu mukul kayak ya, gitu? sebelum mukul ya. Iya sih, iya Sebelum sih. mukul ya. Pasti akan ada memproses dan mencerna dulu Iya. ya, apapun yang terjadi gitu kan. Tapi tetap ngepel tangan, ngepel. Dari sekian banyak kejadian gitu tuh makin buat kita sadar kalau kita tuh harus sering-sering reality check. Bener, kayak sebisa-bisa kita menjaga diri, Heeh.
tetap bakal ada sesuatu yang di luar kontrol kita. Bener. Emang reality check apa sih, Zar? Nah, ini menurut skrip yang bikin Dimas. Makasih Dimas. Iya. Menurut buku Cognitive Therapy and the Emotional Disorders karya A. Aaron T-Bag. adalah proses mengevaluasi apakah persepsi, pikiran, atau keyakinan seseorang sesuai dengan fakta objektif di dunia nyata. Nah, Contohnya, iya. reality check itu ketika kita sadar, oh ternyata nggak kayak yang di timeline ya. Oh. Relationship bisa standar FYP. Bener, Bener. bener. Atau simpelnya kayak Standar TikTok. lu ngerasa hidup lu tuh di lagu jatuh sukanya Tulus gitu. Padahal realitinya interaksi. Duh, nggak dengerin lagi gue dua-duanya. Yeah. Gue support aja, support. Atau kayak lu ngerasa kayak lu lagi di fase berbunga-bunga karena kayak ih chatan intens. Ternyata pas realitinya dia Bukan satu-satunya kita. bukan membalas pesan lu. Dia bukan membalas perasaan lu, dia cuma membalas pesan lu gitu. Wow, iya. Lagi-lagi bukan kasus gue. Lagi-lagi bukan Iya, kasus iya, gue. iya. Mungkin Bukan. lah, gak Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Apalagi nggak kan mungkin. episode sebelumnya lo habis lagi Iya. Iya, kan. lagi-lagi bukan Benar. tentang gue. Masa dia tulis catatannya good morning. Ah. Kita baca I love you aja. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Itu iya. udah halu anjing. Itu udah halu anjing. Itu udah bukan harus reality check lagi. Psikiater itu. Ya namanya juga perasaan. Iya. Kan? Jadi kayak apa yang kita harapkan, apa yang kita bayangkan tuh kadang-kadang nggak sesuai atau nggak Realita. sejalan sama realita. Makanya harus sering-sering reality check biar kita tetap harus realistis sama keadaan. Biasa di Twitter sih harus banyak reality check. Kenapa tuh emang? Karena kayak Twitter, kayak misalnya kita baca Twitter kayak, kejadian di dunia tuh kayak di Twitter. Padahal pas kita Kayak bencana banget iya, gitu semua. pas kita kira kayak ya udah aja gitu. Iya, karena ada faktor bubble of bias juga Iya, mungkin. benar. Karena kayak lagi-lagi algoritma, lu disuguhi konten-konten yang sesuai sama minat lo, ketertarikan Iya, lo. benar. Kalau di Twitter lu isinya kacau semua, ya mungkin emang lu minat yang kacau-kacau Iya. gitu. Meskipun tanpa maksudnya merendahkan kejadian yang sebenarnya Benar. ya. Cuman kenyataannya ya kadang, Mungkin nggak separah apa yang Kita pikirin. dideskripsikan di Twitter. tapi kan kadang kita juga nggak ngalamin ya. Iya. Kayak misalnya yang lagi rame tuh juga si Aureli. Bener. Iya. Iya. Mungkin bagi kita kayak dia kan kasusnya tuh grooming kan, dia ngeluarin ebook Buku, ya. Novel. tentang Novel. novel ebook Heeh. tentang masa lalunya dia. Heeh. Tentang masa lalunya dia, judulnya Broken Things. Bukan strings. Broken Strings. Kepingan masa muda yang patah. Iya. Emang lagi main gitar waktu itu. Gue udah pengen ke situ. Iya, jadi di dalam buku ini tuh Aureli menceritakan kisah pahit tentang dirinya yang pernah menjadi korban grooming, manipulasi dan kontrol sejak usia belia serta perjalanan panjangnya menuju pemulihan. Tapi itu caur sih kalau gue baca-baca dari ini. Lu baca? Komentar-komentarnya. Oh. Tapi masalah dari umur 15 tahun, Iya, Pren. anjir. Lu baca gak? Tapi Baca. lu udah full. Enggak full, gue gak berani. Kenapa? Serem banget cuy. Gak kuat bacanya anjir gue. Gimana? Orang sampai seremnya? monyet aja digebukin. Monyet digebukin. Monyet digebukin. Jadi si Aureli punya peliharaan kan, monyet. Bentar. Terlalu jauh sih. Dapat monyetnya dulu nih. Ya. Monyetnya kan gak dideskripsiin. Bisa jadi kayak temen kayak monyet. Namanya Angel. Monyet kan namanya Angel. Iya. Terus kan dia Oke. jadi Angel beneran sekarang. Oh, udah meninggal. Dipukulin katanya. Oh, tapi dulu gue juga miara monyet. Wah, Iya, dulu pas gue kecil. pantes lu kayak. Yeah. Nah, balik lagi. Jadi si Aureli ini dulu kenapa bisa kabur dari hubungan itu? By the way, beda berapa tahun ya mereka ya? Pokoknya jauh banget ya. Yang satu udah 29 kalau nggak salah. Aureli 15. Aurelinya masih 15. Oke. Nah, dulu kenapa dia bisa kabur tuh, jadi pas si cowoknya ngeluarin emosi, itu dia mukulin si monyetnya itu. Jadi Aurelinya kabur. Karena selama ini selalu dikontrol kan, nggak bisa kemana-mana. Oke. Terus Aurelinya dipukulin. Jadi Oke. Dia dia melihara terima kasih monyet. banget ke peliharaannya itu. Oh. Gitu. Tapi sempet Stockholm Syndrome gak Aureli? Wow. 15 tahun kira nggak ngerti Iya, dah. kayaknya aja. nggak ngerti dah. Lah, 12 tahun kayak based on ketakutan aja dah. lah rata-rata pengidap Stockholm Syndrome kan ya bocah-bocah yang diculik terus malah jadi jatuh cinta sama penculiknya. Tapi awal-awalnya dia bilang iya sih. Nah. Kan jadi cerita awalnya nih,
Itu tuh dia syuting iklan. Iya. Dari awal tuh ditipu sama manajernya. Jadi kan dia balik dia kan dari luar negeri kan dulu. Syuting iklan. Di Indonesia. Oh. Jadi tuh iklan itu tuh kayak mesra banget gitu loh. Oke. Jadi pura-pura dia jadi pacar si cowok ini yang nge-grooming dia. Oh, di iklan itu. Iya, di iklan itu. Terus kayak cinlok gitu Nah, lah. di situ Stockholm Syndrome-nya katanya karena kesannya Oh, kayak baik banget. Kakak-kakaan gitu loh, abang-abangan Abang-abangan. gitu. Ini menurut di buku yang dia tulis dia Iya. juga merasa ada Stockholm Syndrome. Oh, kalau itu penangkapan gue ya. Gue nggak tahu tuh kalau misalnya sendirinya gimana. Kan beda kan kalau misalnya kecil kan masih gak ngerti pasti. Iya, iya, iya. Ya, tapi tetap salah sih 15 tahun belum Iya. punya KTP itu. Bener. Harusnya masih di Minor. ekskul itu. Dan emang ternyata Aureli yang selama ini kita lihat dengan selalu positif vibes, selalu ceria, ternyata punya kisah masa lalu yang pilu gitu. Hal ini membuktikan bahwa realita tidak selalu seindah yang kita lihat di sosmed gitu. Banyak dari kita ngira kehidupan public figure tuh nyantai, seneng terus, tanpa beban. Padahal kehidupan setiap orang tuh aslinya gak sesederhana itu gitu. Iya. Gak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. 11 kali 11, 121. Iya. 12 kali 12, 144. 4 Bisa kali jadi 4, 16. apa? 4 kali 4, 16. Sempat tak sempat. Harus dibalas. Bisa jadi yang kelihatannya 8 kali 8 ternyata 6 kali 4. Gitu. Jadi hidup tuh banyak variabelnya, kompleks gitu. Jadi kayak lu gak bisa bergantung sama kalkulasi diri lu sendiri. Kadang-kadang ada tangan Tuhan juga di situ ya. Tapi itu Faktor lain lah ya. Faktor lain yang Tapi itu anjing berkehendak. sih 15 tahun anjir. Iya, tapi buat kalian nih, Ha-ha. buat kalian tuh ternyata ada zodiak-zodiak tuh yang jago memanipulasi. Zodiak-zodiak, Gemini. jangan langsung gitu. Jangan langsung disebutin karena Gemini gak ada di list ini, Wow, kebetulan. iya. Jadi gua akan bawain segmen astrologi di mana kita akan membahas zodiak yang pandai memanipulasi dan ada kecenderungan untuk menjadi pelaku grooming di kedepannya. iya, iya. Langsung aja ya. Langsung. Penasaran? Iya. Penasaran. Langsung kita ke segmen astrologi. Halo netizen, kembali lagi di segmen astrologi. Segmen di mana tanggal lahir menentukan skill yang kalian bisa mahir. Jadi hari ini gue akan membacakan 3 zodiak yang seringkali atau berpotensi menjadi pelaku grooming. Karena keahlian mereka dalam memanipulasi lawan bicaranya. Seperti yang bisa kalian tebak, nominasi zodiak dengan kepandaian memanipulasi lawan bicaranya didominasi dengan zodiak water sign. Di nomor ketiga ada Cancer, si zodiak paling peka dan sangat sensitif. Mempunyai kemampuan yang sangat tajam untuk bisa mengerti perasaan lawan bicaranya. Sehingga zodiak ini bisa sangat mudah untuk memanipulasi lawan bicaranya dengan memainkan emosional sang lawan bicaranya. Tapi walaupun begitu, ada juga hal yang gak mudah bagi Cancer, yaitu memahami perasaannya sendiri. Karena Cancer sangat perasa sehingga lupa akan dirinya sendiri. Di nomor kedua ada Pisces, si artsy yang lemah lembut. Dalam hal memanipulasi lawan bicara, Pisces gak ada lawan. Seperti kata pepatah, jangan ngajarin ikan caranya berenang. Nah, Pisces ini tahu betul kapan waktunya dia ngikutin arus atau ngelawan arus itu sendiri. Pokoknya secara gak sadar, tiba-tiba lo minta maaf padahal lo gak tahu lo salah apa. Dan pemenang untuk nominasi ini tidak lain dan tidak bukan adalah Scorpio. Untuk zodiak Scorpio, memanipulasi lawan bicara itu adalah hal yang mudah. That simple. Kayak nanya ibu kota negara Indonesia ada di? Ya, Jakarta. Ibu kota Jawa Barat? Bandung. Gubernurnya? KDM Bapak Aing. Jadi itulah netizen, zodiak-zodiak yang punya skill dan kemampuan untuk memanipulasi lawan bicaranya. Kalau kalian merasa relate, jangan lupa tulis komentar di bawah. Atau jika kalian merasa ada zodiak yang lebih cocok masuk list ini, jangan lupa juga komen di bawah. Sekian segmen astrologi, sampai jumpa di ramalan-ramalan bintang selanjutnya. Gue Rafli Tarigan, bye-bye. Itu ada tuh kalau di Hunter x Hunter tuh emang kekuatannya manipulator anjir. Oh. Bisa memanipulasi orang lain. Iya, iya. Tapi itu kan kekuatan nen dan anime ya. Oke. Gak usah dibawa-bawa lah ke dunia nyata. Beda sama realitas sih. Gue gak nonton jujur. Ya, Jadi harus nonton, bro. bingung gue nangkepin nih, bingung gue. Iya. Hunter x Hunter nonton bagus. Benar-benar. Iya. Tapi ada apa lagi selain tadi Aureli?
Ya tadi kan Raffi sempat mention juga kan, kalau misalnya awal tahun ini banyak yang putus, banyak yang ngalamin hubungan-hubungan yang Kandas. nggak kandas. Iya. Nah, Banyak sekarang, musibah. Iya, salah satu musibahnya adalah Pak Ridwan Kamil. Oh. Kenapa gue ketawa ya? Kalau ini ternyata udah resmi bercerai guys, setelah Ani Anino. Jadi sepertinya istrinya sudah sadar gitu. Emang sebelumnya maksud lu nggak sadar? Yes, mungkin kan belum tahu diumpetin. Oh, tapi masalah yang ini apa sih? Maksudnya kenapa baru sekarang? Kalau misalnya triggernya karena Ih, kan ketahuan selingkuh lagi ternyata. sama Sama artis si Aura. Aka. Inisial Aka. 47. Nembak. Konflik tuh, konflik sih. Iya, ya. Oh. Iya, Tapi cerai di umur berapa tuh ya berarti ya? 50-an ada nggak? Nggak tahu lah ibu. Jujur sih, Kenapa? scriptwriter kita gak riset sejauh itu. Ya tapi kan bercerai setelah dianggap couple goals. Bener, dianggap family goals bahkan. Kan kayak Bisa menang bahkan karena itu kan? bener, karena kelihatan kayak romantis segala macem. Ya, tapi balik lagi reality check. Bener. Apa yang lu lihat di TV nggak seideal kenyataannya. Iya, belum tentu yang auranya vibes, auranya positif, itu beneran auranya tuh kayak gitu bisa. Jadi kan ada aura-aura yang lain kan. Aura-auran. Aura-auran, Iya, bener. bener. Tauran. Tauran. Iya, ayo, apa lagi? Aurat, gue aurat. Tapi kalau misalnya nggak tahu ya, kalau misalnya pernikahan lu udah lama, tapi pasti ada pasangan-pasangan yang kalau pernikahan udah lama kayaknya ya udah aja ya. Maksudnya? Pasangan udah selingkuh tapi Oh, kayak berarti lo setuju selingkuh? enggak, cuman demi anak gitu kadang-kadang. Ah, iya. Tapi kan Tapi ceweknya udah sukses. katanya desas-desusnya gue nggak tahu beneran apa enggak, yang anaknya balas dendam juga kan? Apa? Lepas kerudung. Ya itu mungkin bukan bahasa dendam kali, emang Apa? self identity. Bisa jadi, bisa Oh jadi. iya. Atau mungkin itu juga adalah faktor atau domino efek dari kelakuan. Ya, siapa tahu kan, Mungkin siapa tahu. stres kan. Iya. Apalagi bapaknya viral kasusnya. Tapi misal lu udah berkeluarga gitu, udah kayak Pak RK lah. Udah lama kan berkeluarga, keluarga lu jadi harmonis. Lu ada niatan buat selingkuh? Kagak Gimana, lah Mas gue. Edo? Kan power kan dan money. iya, sejalan kan. Kayak Harta tahta wanita. bener, harta tahta wanita. Kayak siapa tahu lu kayak hartanya udah ada, tahtanya udah ada. Lu jadi tergiur wanita gitu. Capek lagi gue kayak belum tidur dah. Karena sebelum jadi Pak Ridwan Kamil juga lu udah mainin wanita gitu. Enggak ada gue gila. Oh iya. Gak Agak mungkin ya, gak enggak mungkin gua. seorang Abizar Gue selingkuh udah ya. satu-satu. Udah satu-satu gue. Nih misalnya lu posisi lu lagi kayak gini nih, masih mediocre, masih merintis. Terus tiba-tiba kayak dapet tawaran dari pejabat gitu kayak, mau gak jadi ani-ani gua? Kayak, Oh mau gue. enggak, bukan lu. Gak mau. Ke dia. Gue gak boleh. Nggak boleh. Ya ngapain gue jadi aneh-aneh soalnya. Jadi ani-ani no nih. Aneh-aneh no. Simpenan? Lihat dulu cowoknya gimana. Yo, mau gue tapi. Nggak semua tentang lu. Tapi kan kalau ani-ani kan cewek. Kalau cowok jadi simpenan pejabat apa? Anu-anu. Kesimpel Iya, aja. simpel aja. Tapi kalau misalnya kan kita kalau misalnya putus ya udah gitu kan ya. Lu kalau misalnya cerai ada kira-kira lagu-lagu yang bakal lu dengerin nggak? Ada sih gua. Ada. Ada. Apa misalnya? Kalau untuk anaknya mungkin diari depresiku ya. Harusnya ya. Iya. Harusnya ada Iya, diari iya. depresiku. Atau kayak kalau misalnya putus ya. Putus mah banyak lagu-lagu putus. Banyak iya, emang. lagu-lagu cerai yang jarang kan. Lagu-lagu cerai. Ih, nggak ada kan? Gue belum nemu. Gua ada Karena 3 gua rekomendasi lagu pas yang lu dengerin pas lagi cerai, ada. Pas lagi cerai. Iya, Di ini pengadilan agama nih. Di pengadilan agama. Pas menyendiri dong, pas lagi menyendiri. Oh, pas lagi Iya. menyendiri. Lagu-lagu enak didengerin pas lu lagi abis cerai. Wah, abis cerai. Iya. Pas banget abis cerai nih ya. Iya, lu dengerin lagu ini. Oke. Buat menikmati perceraian lu. Lu menikmati Oh, lu lukanya. Menikmati lukanya. Ya, kan- Di-embrace aja lu mau gimana. Coping Iya. mekanisme orang beda-beda. Iya, benar. Siapa tahu ada yang kayak meromantisasi segala hal. Ada yang Benar. mau berlarut-larut sama kepedihannya. Iya, jadi langsung aja kita ke 3 lagu yang enak dengerin abis cerai. Bener. Langsung kita ke segmen music.
Kita ke lagu pertama. Oke. Lagu pertama itu ada lagu baru lah. Baru nih. Iya. Beteria Sonata. Keren. Hati yang luka Hati itu. yang luka. Itu timeless. Pulangkan saja aku pada ibuku. Ada lagu jadi iklan lagu ini, lagu Telkomsel. Emang ya? Fact, ya. Nelpon 30 menit. Anjir, gua baru tahu. Ada cari ada. Gua tahu. Ada. Iya, Gua iya, lupa iya. lagi. Ilmu itu. Emang kelihatan sih umur lo emang. Ilmu. Itu tapi kan itu kayak buat cewek ya. Ini bisa buat cewek, bisa buat cowok. Oh, unisex nih ya. Iya. El kasih kau tinggalkan cintaku. Gimana tuh? Aku tertipu kediamanmu yang ku anggap semuanya baik-baik saja. Itu. Tahu Ditigakan bro cintanya bro. Iya, oke. Terus Ini ada lagu spesifik buat cowok. apa tuh? Lagu cowok pas abis cerai. Apa? Bon Jovi It's My Life. It's My Life. Lagu fuck you banget sih itu. Iya, itu lagu Lagu fuck cowok you abis cerai itu. Ada lagi. Apa? I Will Survive tuh oke bro untuk Oh, iya, untuk buat abis cewek. cerai. Tapi Iya. buat cewek kali ya. Iya, I Will Iya. Survive yang dinyanyiin sama Aska khususnya ya. Ada Aska waktu itu nyanyi I Will Aska Survive. siapa? Aska siapa? Aska anaknya Deddy Corbuzier. Corbuzier. Lo ada gak rekomendasi lagu yang kayak kalau lo cerai? Kalau ya. Kalau cerai. Frank Sinatra My Way? Enggak Niki. ya? Enggak. Niki yang mana? Oceans and Engines. An Engine? Bukan. Iya. Oceans and Engines bener. Yang mana lagunya? Gue gak bisa nyanyiin. Jujur, kalau musisi sih Iya, iya. Kalau musisi iya. Allah. Ya kan Kalau gak musisi. apa-apa cuy. Gak bisa nyanyiin dan gak bisa nyanyi tipis. Iya. Beda di in Emang ya. gak cocok, emang gak cocok. Nggak bisa nyanyi sama nggak bisa nyanyiin Benar, tipis. benar. Beda di in. Tapi beda ada di in. reality check yang lebih parah sih. Ini menurut gue udah merusak nama orang. Apa tuh? Jadi belum lama itu ada orang bikin screenshot. Dia bikin ridersnya Fajar Sad Boy. Wah itu caur sih menurut gue. Apa Emang aja, Emang? ridersnya apa aja? Jadi ada orang kayak waktu itu di Twitter juga ramenya. Ternyata ngundang Fajar Sad Boy repot ya gitu. Nah terus dia bikin screenshotnya nanya mana. Katanya Fajar di sini Sad tuh Boy. kayak transportasi Fajar tuh harus mobil Alphard. Buset. Iya. Wah, banyak banget Green itu. Roomnya harus ada karpet macan tutul. Hah? Dan Apa macan Buat spesifik. apaan tuh? Macan tutul dan spesifik dikasih keterangan bukan yang harimau. Cita. Macan tutul, bukan yang Macan harimau. tutul. Harus Kan orang macan suka tutul. bingung kan. Iya, macan tutul bukan yang harimau. Kan harimau garis-garis. Ilmu lagi aja. Zebra? Ya garis-garis juga sih. Itu kan beda warna anjing. Masa gak bisa bedain yang mana macan yang mana zebra? Mana tahu dia buta warna kan, buta warna. Nggak maksud di sini tuh macan tutul albino teman-teman. Iya ya kan? Bener. Ya, emang gimana? Macan Iya. putih. Nah, Siluman. Bisa juga. Siluman. Berarti mereka yang kurang ilmu ya? Iya, Kurang ilmu. Enggak nih ada nih kayak apa aja sih tuh backstage satu whiteboard, 3 spidol merek Snowman, terus kayak harus ada kursi pijet all body. Wow. 3 pak anggur hijau basket, spesifik anggur hijau basket. Oh dia mau bikin tren ini kali New Year yang di bawah meja. Iya, harus 12 anggur. Sebelum makan siang harus ada gelato rasa leci. Waduh. Dengan anjing udah gelato. Oh gak bisa dia ya, gula biasa ya. Nggak bisa, iya. Too much sih ini kayak ini kalau misalnya buat nyari engagement doang caur sumpah. Ruangan Ngerusakin khusus. reputasi orang anjir. Ruangan khusus untuk merokok lengkap dengan asbak dan harus AC. Heeh. MUA. Yang paling kocak MUA anjir. Emang Kenapa, dia ngapain di make up? Lah. Set itu butuh make up bukan set. berarti cowok gak perlu make up ya. Iya. Cuman kan ya Fajar Sad Boy cuy. Buat mengoptimalkan kesedihannya dia. Bener. Tapi mereknya nggak harus Dior kali. Emang harus Dior itu? Itu Dior Forever. Ngerti-ngerti aja tuh. Ini mah gue yakin kayaknya staffnya kali ya. Cewek kali butuh dia tuh. Make up skincare gratis. Emang harus Enggak, dari yang Dior. gue bingung tuh nomor 4 tuh. Apa? Nasi Padang, jujur kayak. Lapar sih. Dengan lauk rendang 3 pieces spesifik anjing kayak jujur sih kenyang anjing. Ayam Apa pop, dua? Harus dari pagi sore anjir. ayam pop 2 paha, kuah tunjang dipisah, harus Iya. dari pagi sore, sederhana atau sari ratu. Harus di kotak bukan nasi bungkus. Oh nggak bisa. Tuh. Muat tuh lauknya segitu banyak, ayam udah 4 potong. Tapi jujur ya nulis ini iseng banget sih. Gabut banget anjir. Tapi emang ini bohongan. Bohongan kan? Ternyata hoax. Jadi Hoax lah.
Jadi Banyak pas kok interview, yang udah ngundang Fajar kayak dia kagak repot iya ke kok gitu. podcast. Oh. Dia Bang kalau- Radit juga iya. pernah ngundang Dia kalau Fajar request waktu itu. nasi kotak begitu gendut harusnya anjir, nggak kurus. Nah, siapa tahu itu buat timnya babi. Terus siapa tuh buat timnya? Tapi nasinya cuma satu. Iya. Lauknya yang Enggak. 8. Kotaknya segede apa jujur aja. Kotaknya segede apa ya anjing? Rendang 3, Iya. ayam berapa? Tapi lu kalau misalnya mau apa namanya ada riders, lu bakal riders siapa Zep? Kalau dulu ya. Misalnya diundang nih. Kalau Oh misalnya dulu, sekarang. dulu. Kalau dulu kan Ikutin kebetulan manajemen. banyak tuh orangnya. Banyak. Yang paling aneh Yang- apa ridersnya? Wah, Emang per pribadi ridersnya? kagak. Enggak, langsung Tapi bulk cuy. Borongan, hitungannya borongan. Apa dulu riders Ada. dari manajemen apa? Lawson. Dulu kan sempat collab. Oke. Oh, Terus bener-bener satu yang kayak odeng gitu-gitu dijadiin satu meja gitu. buka but. Bukan but, tapi satu Sama ruangan. kasir-kasirnya? gede banget. Iya, nggak perlu. Lah anjing Bayar dong. gimana anjing? Iya, yang buangnya susah sih. Iya. Ya, tapi yang paling wajib tuh dulu tisu basah, keringetan kan. Oke. Joget-joget. Terus habis itu air putih udah pasti. Oke. Tapi nggak ribet-ribet sih sebenarnya. Terus Udah. alat pijet? Kagak lah, pijet sendiri. Ini buat make up gitu bawa sendiri. Oh, Bawa makeup sendiri. ada timnya. Tapi harus Alphard juga. Kagak, dianterin gue dulu. Oh, Sendiri mandiri. gitu? Mandiri. Dianterin orang tua langsung ke lokasi. Kebetulan kan gajinya masih. Atau kalau yang center sama pinggir, Mungkin tapi kalau misalnya udah lebih sukses, ada. oh center sama rasanya. pinggir beda. Gak usah dispesifikin mas. Gak usah dispesifikin. Ya kan lebih sukses kan. Iya, males lah viral-viral di ranah itu males lah. Tapi emang berita riders ini tuh kayak tiap generasi tuh selalu ada kayak Iya. zaman dulu tuh ridersnya Raisa dulu sempet Oh, rame iya, kan. iya, benar. Aqua galon. Iya mandi pakai aqua galon. Alphard warna pink. Iya terus kayak kaca di ruangannya harus ada kaca yang full body. Iya sempet rame terus kayak riders apa lagi gitu kayak bahkan sempet kayak dulu tuh pada zamannya Bronxnya tuh kayak bahkan kayak ridersnya ada sempet miras lah atau kayak sempet wanita lah Iya, ya iya. kan kayak atau Abizar sih itu. Lah gua kopi. Kopi gua. kopi iya kopi Yang wanita. bawain. Terus kayak obat-obatan lah dulu kan sempet kayak rame. Pusing. Iya. Pusing, Ah, iya. Kayak UC 1000. Iya. Diapet siapa tahu kan Iya. ada yang lebih yang lagi Panadol, diare, iya, Panadol. Tapi kalau yang beneran rebek tuh waktu itu siapa yang cerita ya? Yang punyanya Java Musik apa? Melanie Subono ya? Oh, iya. Yang dia ngurusin siapa? Istrinya Jay-Z apa siapa ya? Yang M&M's bukan? Bukan, udah lama banget istrinya Jay-Z siapa sih? Bukannya dia ini ngomonginnya Maria Carey. Maria Carey ya? Maria Carey Itu beneran dia. ribet itu kalau dari ceritanya dia itu. Ribet gimana? Jadi kalau misalnya lo masuk ke ruangan, jadi dia ngasih ridersnya tuh deskripsi gitu cuy. Jadi bukan Paragraf, kayak, paragraf, Iya, bukan paragraf. Jadi gue bukan mau sekedar bunga aja, nggak kayak Fajar Sad Boy. Oke. Dia bilang, pokoknya gue masuk ke ruangan, lihat ke kiri, itu harus ada pot bunga gitu. Terus Oke. harus sesuai angle-nya berapa derajat gitu-gitu. Tapi ternyata dia alergi bunga. Ih, aneh banget. Jadi ridersnya tuh beneran atau enggak? Beneran. Karena si Melanie Subono beneran ngurusin. Oh. Bener-bener disiapin. Jadi dia beneran harus ada bunga tapi dia alergi bunga. Ternyata dia alergi bunga. Nah, terus makanya buat apa? Melanie-nya kesel banget. Karena udah capek-capek, terus bunganya spesial. Enggak emang dia mungkin dia manggung emang harus dalam kondisi gatel-gatel. Siapa tahu. Atau mungkin itu cara buat ngetes juga kali, ngetes keseriusan si IO-nya. Kenapa gitu? Cuman kalau misalnya kadang ada yang apa namanya bikin ridersnya iseng, Heeh. itu biar IO-nya ngebaca semua. Jadi kayak misalnya, Bang, ini nggak nemu nih, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Biar dia baca semua aja sebenarnya. Kenapa harus iseng gitu kan? Barang siapa memudahkan urusan orang lain akan dipermudah urusannya. Harus ada tuh satu episode tuh ya. Episode tobat ya. Menuju Ramadan. Menuju Ramadan. Bener. Benar. Katanya nanti tiap hari kan ini. Hah? Pas Ramadan. Amin. Jam 4 pagi amin. kita pas sahur Amin, kan. amin, Yeay, dan live jadi no sensor, no cut. Iya. Ada Saweria. Ada Saweria, iya. Dan kita akan ganti nama jadi Warta. Lucu lu. Anjing. Gak mau gua. Tapi ngomong-ngomong kan, masa kita kan ngeliat Fajar ini sebenarnya juga reality check, bro. Benar, benar. Soalnya ternyata dia nggak sesombong yang orang-orang kira. Benar. Cetak Tapi bikinan, dia udah cetak sukses. bikinan Iya, itu. bikinan, hoax ternyata. Niat sih jujur. Nah, makanya gue jadi sadar juga nih, kan kita sensasional ya, gimana Iya. kalau misalnya kita tempat kerja juga nih, Iya. itu ada riders juga. Oh. Iya kan, bisa aja. Nah makanya langsung aja kita bahas ke segmen rekomendasi.
bilang Fajar Sad Boy ridersnya banyak dan ribet-ribet. Padahal sebenarnya Gen Z juga gitu tahu. Gen Z di dunia kerja itu ada aja ridersnya, cuman kita nggak sadar aja. Makanya ini dia 3 hal yang jadi ridersnya Gen Z di dunia kerja. Yang pertama, asupan wajib saat kerja. Gak tau kenapa ya, Gen Z itu kalau kerja harus banget ditemenin kopi. Ibarat nih, tangan kanan mouse, tangan kiri tumbler kopi. Dan kopinya pun udah nggak bisa lagi pakai susu gula aren kayak dulu. Sekarang mah minimal nih, manual bro. Mau dibikin Japanese kek, magic kek. Pokoknya lambung harus kena kopi sebelum kerjaan kena revisi. Karena kalau enggak udah pasti seharian isinya emosi. Yang kedua, pijat refleksi minimal sebulan sekali. Bagi Gen Z kayaknya wajib hukumnya sebulan sekali kita mampir ke tempat refleksi gak sih? Apalagi sekarang banyak banget voucher-voucher diskon pijet di TikTok yang cocok banget buat budak korporat jompo kayak kita. Gimana coba nggak butuh refleksi kalau tiap hari harus jalan kaki dari peron ke peron di stasiun KRL, naik turun halte Transjakarta, apalagi jalannya sambil gendong ekspektasi keluarga. Hadeh. Dan yang terakhir, lingkungan kerja. Gen Z paling nggak bisa kerja di lingkungan yang toksik. Anti banget sama senioritas dan juga bos yang nggak tahu waktu kalau ngasih kerjaan. Namanya juga ngejar work-life balance. Udah gitu, kalau bisa nih, kantor kita juga harus Gen Z banget. Mulai dari interior yang instagramable, outfit yang santai, terus wajib banget ada bean bag. Apalagi kalau ada PS5-nya. Pokoknya gambaran kantornya harus setara kantor Google deh. Nah itu dia tadi 3 hal yang jadi riders anak Gen Z kalau lagi kerja. Ternyata ribet juga kan ridersnya. Kalau menurut lo, ada lagi nggak riders kerja lo yang belum gue sebutin? Kasih tahu ya di kolom komentar. Rekomendasinya jujur mantep-mantep. Kopi. Terus alat pijat. Benar. Terus playroom. Alat pijat. Alat pijat ya? Iya, alat pijat. Terus playroom. Ya, playroom. Jadi kayak emang itu yang dibutuhkan Gen Z sekarang. Benar. Iya. PS2 sih gue pengen ada. Ngapain? Ngapain PS2? Gen Z itu. Tapi Gen Z emang hidupnya di area, maksudnya di timeline PS2 harusnya. Iya benar. PS3. Enggak, PS3 susah. Kenapa susah? Kasetnya mahal. Gue PS3. Oh. Ya. Kasetnya mahal. Kaya raya. Reality check. Lu harus reality check sih. Lu harus reality check. Iya. Pokoknya sekian episode kali Iya, ini. benar. Semoga episode kali ini bermanfaat untuk kalian. Betul. Menambah ilmu kalian. Iya. Dan juga membantu kalian untuk reality check. Betul. Jadi nggak kayak Zebi lah semuanya ntar. Iya. Terlalu di Menara Gading. Iya, Terlalu di Menara Gading. Yaudah, terima kasih udah nonton sampai di akhir acara. Jangan lupa nonton episode selanjutnya Sensasional di minggu-minggu depan, oke? Oke. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa